Halo semua, selamat datang di akun YouTube Hosyomotif. Jadi yang di sebelah kita ini adalah Mercedes-Benz C300 AMG Line. Nah, berbeda dengan saudaranya sendiri ya, yaitu C200 yang Avantgarde. Kita bisa lihat di bagian grillnya ini, dia ini sudah menggunakan star pattern grill. Jadi ada bintang-bintang kecil yang banyak banget dari sisi atas sampai ke sisi bawahnya. Terus kalau kita lihat ke sisi headlampnya, dia ini sudah menggunakan LED high performance. Nah, mungkin kita langsung aja lanjut ke salah satu bagian yang paling spesial di mobil ini, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah sesuatu yang ada di balik kap mesin ini. Yuk kita sambil buka. Nah, jadi ini adalah mesin 2000 cc turbo inline 4 dengan teknologi mild hybrid atau yang biasa disebut dengan EQ Boost. Nah, mesin ini sendiri dia menghasilkan tenaga sampai 258 horsepower dan torsi 370 Nm yang disalurkan ke dua roda belakang melalui transmisi 9G Tronic-nya. Ini mobil ini menggunakan ban 225/45 ring 18 dengan velgnya ini bermodelkan bintang ya. Mungkin ini kelihatannya kayak plastik yang sisi sininya, padahal kenyataannya ini velg alloy. Lalu kita lanjut ke bagian samping. Dia di bagian handle-nya sudah ada smart entry-nya ya untuk lock dan juga unlock. Nah, terus kita lanjut lagi ke sisi bagian belakang. Nah, ini untuk bagian belakangnya dia cukup simpel ya. Di bagian belakang cuma ada satu emblem C300 logo Mercy, dan yang bikin manis ini ada list chrome untuk knalpot ya, tapi sebenarnya knalpotnya tuh ada di sisi bawahnya, tapi memang dia kanan kiri menghadap ke bawah. Terus coba kita buka bagian bagasi ya. Dia bagasinya itu sudah elektrik dan sudah ada kick sensornya. Ini untuk ruang bagasinya kalau kita nilai sih cukup lumayan lega ya untuk C-Class, apalagi kalau kita tambah buka jok tengahnya yang sudah ada pegasnya. Jadi kita tinggal klik dari belakang. Ini menghasilkan space yang sangat luas, rata sampai ke depan. Dan untuk menutup bagasinya lagi, kita tinggal klik tombol yang ada di bagian situ. Dan dia ini buka tutupnya tuh cepet banget ya. Coba kita coba sekali lagi. Nah, biasanya kalau mobil lain kan ada bip bip segala macam dan harus nunggu dulu. Yang ini bener-bener langsung buka dan tutup. Nah, sekarang kita mau nyoba masuk ke mobilnya. Kita mungkin mulai dari sisi belakangnya dulu ya. Akhirnya kita masuk ke bagian belakang Mercy C300. Nah, yang pertama kali kita rasain mobil ini bisa dibilang kalau dibilang lega banget sih enggak, tapi kalau yang sampai sempit sampai menghasilkan klaustrofobik itu kayaknya enggak juga sih. Tinggi saya 171 cm di sini, kalau duduk nyantai sih masih ada lebih dari 5 jari, yang mana lumayan luas sih ini bisa dibilang ya. Karena bagian belakang kursi depannya juga ini dia seperti agak masuk begini. Nah, yang bikin makin nyaman juga, dia di bagian tengahnya itu ada armrestnya yang ini bisa dibuka juga menjadi 2 cup holder. Nah, ngomong-ngomong soal kelegaan, kayaknya kita ngerasa mobil ini nggak terasa sempit karena ini adalah varian yang C300, jadi atapnya itu ada panoramic sunroofnya. Ya, menurut kita sih ini bener-bener ngebikin dia makin lega ya. Beda sama kalau C200, di atapnya kan cuma hitam aja, jadi kerasanya kayak agak sempit. Tapi kalau ada kacanya gini, berasa jadi makin lega. Terus kita lihat ke bagian tengah, ini ada 2 lubang AC. Yang AC-nya ini suhunya, anginnya itu mengikuti dari bagian depan. Terus ke sisi kanan di sini ada speaker Burmeisternya ya. Terus juga di sini ada tirai. Nah, jadi ini menambah privacy ya kalau memang butuh, kalau nggak mau silau gitu. Di samping kanannya ada tirai dan di belakangnya pun ada tirai elektrik juga. Nah, sekarang mungkin kita langsung lanjut aja ke sisi bagian depan. Nah, lanjut kita masuk ke sisi interior bagian depan. Pertama kali kita disambut dengan setir ini yang modelnya sangat berbeda kalau dibandingkan dengan C200. Ini lebih mirip ke
E-Class facelift mungkin ya. Terus juga kita lihat dari bagian konsol tengah sampai ke dashboard kiri, bahkan ke yang sisi kanan juga ini full dashboardnya ini menggunakan aksen karbon, yang menurut kita sih ini menambah nilai sporty ya dari mobil ini. Nah, salah satu hal yang paling berbeda di generasi C-Class W206 ini yaitu adanya speedometer yang sekarang sudah full digital dan juga head unit yang sangat besar di bagian tengah. Mungkin ini kita sambil nyalain mobilnya untuk kita ngeliat ada fitur apa aja. Nah, salah satu hal yang bisa dinotis juga ketika tadi startup mesinnya, karena dia sudah menggunakan teknologi mild hybrid atau EQ Boost, jadi starternya itu benar-benar halus banget. Salah satu hal yang paling berbeda pada W206 ini yaitu di bagian tengahnya sini. Memang layarnya dia gede banget, tapi dia ini menjadi minim banget ya untuk tombol fisiknya. Yang pertama kita lihat untuk AC-nya dulu deh. AC-nya ini sekarang bener-bener sudah masuk ke dalam layar. Tuh, jadi untuk nyala matiin AC, kencengin speed, dia ini kan dual zone juga. Semuanya diatur dari dalam layar. Nah, terus juga kita lanjut ke sisi bagian tombol-tombol fisik ya, yang tersisa sisa di bagian sini aja. Yang pertama ini dynamic ini merupakan driving mode, mulai dari ada eco, terus ada comfort, ada sport, sport plus, sampai ke individual yang semuanya itu bisa diatur dan disesuaikan. Mulai dari drivingnya bisa kita setel, ada eco, comfort, sport, steering, sampai ESP dan juga soundnya juga ya. Terus untuk tombol fisiknya di sini ada, nah untuk kamera 360-nya ya, dan ini dia bisa digeser-geser, jadi bener-bener kita bisa ngelihat sekeliling. Terus kita balik lagi. Di sini dia ada settingan untuk mobilnya, mulai dari ESP, terus car wash mode, manual shifting, parktronic, sampai ke lane keep assist-nya. Nah, ini yang bisa diatur juga ada lights. Nah, lights ini kurang lebih untuk pengaturan sisi luar ya. Yang lucu ini udah pasti ambient light. Ini dia benar-benar warnanya banyak sekali pilihannya, dan ketika kita sudah mulai ganti-ganti warnanya, dia ada warna biru, terus misalkan kita bikin jadi warna hijau, itu semuanya bener-bener hijau dari bagian tengah sini, samping kanan sampai ke sisi belakang juga hijau semua. Ini kalau kita bikin warna merah coba ya, tuh dia langsung berubah semua. Nah, selain daripada itu, ini ambient lightnya juga bisa multicolor. Dia itu bisa bener-bener warnanya ada padu padannya ya. Kayak conteng ini di atas warna pink, di bawahnya ini warna ungu. Nah, terus setelah itu ada sistem ini seperti biasa, dia ada voice assistant ya. Jadi kita coba dulu deh nih voice assistantnya. Hey Mercedes, how can I help? set ambient light to blue. Okay, I am changing the color. Nah, dia langsung berubah semuanya menjadi biru. Cuma dia memang agak kurang sensitif ya kalau kita bilang, karena dia mic-nya ada di sini. Jadi sebenarnya lebih jelas itu kalau kita ngomongnya mungkin kayak gini kali ya. Di sini ada pilihan yang favorite. Ini ada consumption vehicle, terus consumption engine-nya ini juga bener-bener bisa dicek ya. Nah, jadi kalau kita gas dia ada kurva-kurvanya ya. Terus kita lihat lagi, lanjut ke bagian traffic. Ini dia bawaannya sudah ada maps ya dari si MBUX-nya itu. Cuma kayaknya kalau kita rasa sih teman-teman lebih banyak pakai dari Apple CarPlay ataupun Android Auto. Oh iya, by the way juga ini Apple CarPlay dan Android Auto-nya sudah wireless ya. Terus kita lihat di sini ada route overview, display off, manual, dan ini ada VIP Burmeister, yang mana bener-bener kita ini bisa adjust audio Burmeister mobil ini, mulai dari sound profiles, equalizer ini bisa kita sesuaikan sendiri, balance and fader yang bisa kita setel mau di mana gitu tengahnya, terus sound fokusnya juga bisa kita atur, loudness normalization. Jadi bener-bener ini mobil sih kalau kita bilang paket lengkap ya. Walau mungkin mobil ini bisa dibilang entry level ya, C-Class gitu, karena di atas C masih ada E, masih ada S, tapi kalau kita bilang sih ini fiturnya sudah sangat amat cukup lengkap ya. Tuh dia, wah bener-bener semuanya bisa diatur.
Nah, kayaknya sih bagian tengah sini udah semua. Sebelum kita lanjut bahas ada apa aja di speedometer, mungkin kita nunjukin ini juga ya. Karena dia sudah touch panel, ini semuanya bener-bener. Kecuali kalau yang kayak gini, ini masih diklik. Tapi kalau yang ngencengin, kecilin volume, ini tinggal di slide semua. Terus kita lanjut ke bagian setirnya dia deh. Ini bener-bener banyak banget tombol-tombolnya. Ini sama udah touch panel juga. Kalau diklik sih masih bisa diklik gitu ya. Tapi kalau misalkan ada geser kiri kanannya gitu, dia bener-bener harus di slide. Yang pertama kita lihat mungkin di speedometernya ini, dia bisa diganti modenya. Ada yang mode sport kayak begini. Terus ada yang understated juga nih. Selain itu ada yang navigation juga, jadi bener-bener ini screennya semua ini navigasi. Dia speedometernya menunjukkan kecepatan cuma kecil di sisi atas aja. Selain itu ada assistance juga, kalau ada mobil di depan atau orang gitu dia bisa langsung ngebaca. Di sini juga ada servisnya ya, coolant temperaturnya, terus engine oil levelnya, terus ini tire pressure-nya juga nanti akan muncul nih karena mobilnya belum jalan ya, jadi dia belum ngebaca. Terus bagian setirnya dia juga sudah elektrik ya. Nah, kalau di sisi kanannya dia ini speakernya sama Burmeister, terus di bagian pengaturan joknya dia sama touch panel juga. Jadi bener-bener kita nggak ada ngegeser apa-apa, cuma sentuh-sentuh aja. Dia bisa naik, bisa turun. Ini sampai si kepalanya ini bisa di adjust semua ya. Nah, dia benar-benar bisa kita sesuaiin dengan posisi kita. Dan yang lucu juga dari pengaturan kursi ini, kita lihat lagi ke layar bagian tengah. Di sini ada seat, terus position seat automatically kita bisa set guys. Jadi ini misalkan saya pakai tinggi saya sendiri 171, terus kita klik start positioning dan dia kursinya langsung berubah sampai dengan ke setirnya berubah juga. Jadi mobil ini benar-benar bisa ngukur tinggi badan drivernya berapa. Ketika kita masukin ke sini, kita start positioning, dia benar-benar langsung nyesuaiin. Dan ketika dia sesuaiin sih, bener ini lumayan enak ya. Dia lumayan tinggi. Kap mesin depan kelihatan, terus setirnya juga posisinya pas. Cuma balik lagi, kalau misalkan disetel kayak begini, biasanya setiap orang punya preferensinya masing-masing. Ada yang lebih suka rendah, ada yang lebih suka tinggi, ada yang suka setirnya dekat, setirnya jauh. Jadi menurut kita sih lebih enak tetap kalau kita nyesuaiin sendiri. Terus kita lanjut ke sisi bagian atas ini, dia kan ada panoramic sunroof dan ngebuka tinggal kita slide doang. Nah, dia langsung bener-bener kebuka. Dan ketika kita mau tutup, kita langsung slide lagi aja di sisi atas ini dan dia langsung nutup begini. Waduh, bener-bener nih mobil keren banget ya. Apalagi pengoperasian si buka tutup panoramic sunroof ini bener-bener lucu banget, cuma di slide aja. Nah, yang hampir kelewat juga di bagian tengah sini, ini ada cup holder, ada dua, terus ada USB-C port, dan di sisi kanan ini ada wireless chargingnya. Terus kita lihat ke yang bagian tengah, dan dia ada dua port USB Type-C. Jadi kurang lebih seperti itu untuk review Mercedes-Benz CLA 300 AMG Line. Gimana menurut teman-teman? Apakah cukup worth it untuk menambah sedikit biaya yang lebih mahal dari Mercedes-Benz C200 untuk mendapatkan mesin yang lebih powerful dan segelintir fitur yang ada di bagian dalam? Kalau menurut pendapat pribadi kita bilang sih cukup worth it untuk teman-teman yang lagi nyari mobil sedan city car yang bisa diandelin untuk hari-hari, tapi butuh juga yang lumayan ngebut karena mobil ini mesinnya bisa dibilang cukup bertenaga ya kalau untuk dipakai harian. Dan untuk teman-teman yang tertarik memang lagi nyari C300, bisa langsung aja datang ke Mercedes-Benz Car Bintaro karena mobil yang satu ini benar-benar last edition sisa satu untuk yang VIN 2024. Harga lebih detail dan juga promo bisa langsung hubungi ke nomor yang akan kita cantumin nanti di deskripsi. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai habis. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, bisa langsung aja like, comment, share, dan juga jangan lupa subscribe ke akun ini. Itu aja dari kita. Thank you guys.